Bercerita tentang rusaknya sebuah institusi polisi di Korea. Dalam film ini, polisi muda berusaha ingin mengetahui apa penyebab kematian ayahnya ketika sedang dalam bertugas. Ayah polisi muda itu juga merupakan anggota kepolisian. Ketika dia menggali lebih dalam tentang kasus kematian ayahnya, dia menemukan beberapa keanehan. Seakan-akan kematian ayahnya itu sudah direkayasa oleh seorang oknum, atau lebih tepatnya pembunuhan berencana. So, ini dia rekap film Policeman Lineage. Film dibuka, polisi veteran bernama Wang In-ho baru saja melihat rekannya dibunuh oleh orang misterius. Dia mencoba mengejar pembunuh itu, namun sayang dia gagal menangkapnya. Tapi Wang tahu kalau si pembunuh itu memiliki tanda berbentuk bintang di daun telinga. 15 tahun kemudian, polisi muda bernama Minji berhasil menangkap seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba. Kyung-soo mengelak kalau barang itu bukan miliknya. 저기 있나? 이거 어디로 넘기는 거야? 우연히 집으로 들어왔다고? Garam melihat dia tidak mau mengakui perbuatannya, Bong-sik langsung memukuli wajahnya. Lalu Kyung-soo menyewa pengacara kondang untuk membebaskan dirinya atas tuduhan pengedaran narkoba dengan alibi penangkapan paksa. Di akhir sidang, Kyung-soo dinyatakan tidak bersalah. Minji bersama Bong-sik kekurangan barang bukti untuk menangkapnya. Karena di lokasi TKP tidak ada kamera CCTV, yang berarti tuduhan mereka hanya sebatas dugaan saja. Setelah sidang usai, Minji dipanggil kepala divisi provos. Tak lain dia adalah Wang. Mereka memintanya untuk melakukan penyelidikan internal secara diam-diam terhadap kepala unit investigasi bernama Park. Kehormatan polisi dipertaruhkan dalam misi itu. 15 tahun silam, anggota polisi tewas dibunuh oleh seseorang, namun kasus itu belum terpecahkan hingga sekarang, yang berarti tidak ada satupun polisi yang bisa menemukan siapa dalang dibalik insiden tersebut. Park sempat terlibat dengan kasus penangkapan kartel narkoba terbesar di Korea. Anehnya dia menyelesaikan kasus itu tanpa bantuan siapapun. Mereka menduga kalau Park dibantu oleh organisasi khusus. Lalu gua mengutus Myung-ji untuk menyelidikinya. Namun dia terbunuh dan bukti-bukti yang ada telah dilenyapkan. Gua menduga kalau Park dalam dibalik insiden kematian Myung-ji. Alasan kenapa Minji terpilih di antara banyaknya anggota kepolisian karena di dalam dirinya mengalir darah polisi, di mana kakek dan ayah Minji juga merupakan anggota kepolisian. Di masa lalu, ayah Minji tewas ketika sedang bertugas. Ada yang janggal dari kasus itu. Di satu sisi, Minji masih belum mengetahui rahasia di balik kematian ayahnya. Untuk itu, gua menawarkan akan memberikan dokumen rahasia tentang ayahnya. Tapi setelah ia menyelesaikan misi pengintaiannya, di malam hari setelah dipikir dengan kepala dingin, Minji akhirnya menerima tawaran tersebut. Di kantor polisi, bawahan Park berhasil menangkap buronan kelas kakap yang selama ini mereka cari. Sementara itu, menurut data yang ada, Park pernah menangkap pengedar obat-obatan terlarang sebanyak 3 kali. Tapi sayangnya selalu lolos karena latar belakangnya yang kuat. Dan juga Park diduga berkomplot dengan Cha, di mana Cha merupakan pengusaha kaya raya. Jika Anda masuk penjara, maka Park bisa melakukan apapun yang dia mau. Dalam misi kali ini, Minji dipindah tugaskan oleh Huang ke divisi unit investigasi di bawah naungan Park. Sesampainya di sana, Minji langsung dikerjai oleh rekan setimnya. Tampaknya mereka semua menikmati suasana itu. Di pertemuan pertama mereka, Park meminta Minji untuk memperkenalkan dirinya. Lalu dia pun menjelaskannya secara detail. 뭐 하는 놈인지부터를 뽑아라. 상남자 강력팀 근무 중
광수대로 부임했습니다. Lalu mereka berdua pergi menemui informan Park bernama An. Mengetahui An seorang pecandu, sebagai polisi polos, Min Jae berniat untuk menangkapnya. Namun Park menghentikan tindakannya. Park sengaja melepaskan tersangka narkoba untuk ditukar informasi tentangnya. An mendengar kalau Na sedang mengumpulkan beberapa investor potensial. Belakangan ini dia baru saja membeli sebuah alat sekitar 3 miliar. Namun An tidak mengetahui secara rinci kenapa Anda membeli barang itu. Berbeda dengan Min Jae, Park rela melanggar hukum untuk mencapai ambisinya. Ketika di base camp, anggota unit investigasi merasa cemburu melihat Park mengajak Min Jae untuk menemui informan, seolah-olah status Min Jae lebih tinggi di antara mereka. Secara diam-diam, Min Jae menulis semua kegiatannya dilakukan oleh Park tanpa sepengetahuannya. Ketika di rumah Park, Min Jae menemukan beberapa hal yang tak wajar, seperti barang mewah dan berbagai aksesoris. Bagi Min Jae, gaji dia sendiri tak akan cukup untuk membeli barang itu. Tapi Park beralasan kalau dia mendapatkan semua itu dari kantor pusat yang katanya demi urusan pekerjaan. Ketika Park sedang mandi, dia mulai menyelidiki isi rumah itu. Di sana, dia menemukan sebuah berangkas. Beruntung penyelidikan itu tidak diketahui oleh Park. Lalu dia menemani Park menemui informan lainnya yang merupakan seorang gelandangan. 사업한다는 건 다 아는 사실이고 나영빈이가 이번에 제대로 밀어붙이는 건데. Di malam hari, Min Jae mengikuti Park yang bertemu dengan seseorang. Lalu Min Jae menunjukkan ke pelayan bahwa dia seorang polisi yang sedang bertugas. Pelayan itu diminta untuk menaruh mikrofon di mejanya Park. Dalam percakapan mereka, Park meminta uang $500.000 untuk biaya penyelidikannya. Min Jae penasaran untuk apa Park meminjam uang sebanyak itu. Setelah diselidiki, ternyata orang yang ditemui Park semalam adalah petinggi kepolisian. Di suatu malam, Min Jae menemui Park menemui An. Anehnya, Park juga meminjam uang dari An. An juga memberikan bonus berupa kacamata, di mana kacamata itu punya kamera rahasia dan dia bisa merekamnya melalui ponsel. Park meminjam semua uang itu bukan tanpa alasan. Mereka datang ke tempat kasino. Menurut informasi dari informan, pelaku yang membunuh Min Jae berada di dalam. Usia pelaku berumur sekitar 30-an. Dia punya bekas luka di telinga kanannya. Park meminta Min Jae untuk mencari pelaku dan menangkapnya. Sementara dia bermain poker untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Na. 요새 뭐하냐? 영화만 하면 주라. 나 그런 거 없는데? 돈 없다는 소리 하니까 이거 진짜로 영 쌤뚱맞. Tak berselang-lama Min Jae berhasil menemukan keberadaan pelaku. Pertarungan pun terjadi di dalam kasino. Pelaku itu bernama Mansuk. Dia ditahan atas tuduhan telah membunuh Min Jae. Di ruang interogasi, pelaku langsung mengakui semua perbuatannya dan dia hanya melakukan perampokan biasa. Tidak ada motif lain. Sementara itu Min Jae melaporkan hasil penyelidikannya dalam beberapa hari belakangan ini. Wong merasa ada kejanggalan dari laporan itu. Mengapa pelaku dengan mudah mengakui perbuatannya tanpa ada perlawanan sedikit pun. 그게 더 이상해. 왜? 여기 건드리기보다 확실한 건수로 가지고 확실하게 잡아야 돼. Keesokan harinya, Min Jae bersama Park menonton balapan speedboat. Park memenangkan uang yang banyak dari taruhan tersebut, dan uang itu dia gunakan untuk membayar utangnya ke An. Satu persatu kecurigaan Min Jae terhadap Park mulai menghilang. 빌린 공작금 전액 반환. 범죄 공무 혐의 찾을 수 없음. Setelah melunasi utangnya, Park mengajak Min Jae memancing menggunakan perahu miliknya. Park bercerita, di masa lalu dia bekerja di bawah unit bongsu. Mengetahui kalau ternyata anak buah ayahnya, Min Jae cukup terkejut. Ketika di rumah, Min Jae mengirimkan laporan terakhir kepada Huang tentang penyelidikannya terhadap Park. Dalam laporan itu dia memberitahu kalau Park bersih, tidak seperti Huang duga. Namun nampaknya Huang tidak mempercayai laporan itu. Dia bersama buahnya menangkap Park. Huang penasaran
dengan apa yang ada di rumah Park. Di dalam mereka menemukan sebuah berangkas. Ketika dibuka berangkas itu, isinya hanya kontrak saja. Mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Wong penasaran dari mana dia bisa mendapatkan sponsor. Park mengakui kalau sponsornya itu berasal dari Asosiasi 6 di tempat berbeda. Penyebaran minyak sudah diketahui oleh anak buah Park. Beruntung Park menghentikan mereka. Park mengatakan kalau uang dan dirinya bertentangan. Siapa yang kamu pilih? Pilihan ini antara menangkap penjahat dengan cara yang kotor atau bersih. Meskipun Minje terlihat bingung, akan ada saatnya dia dipaksa untuk memilih. Setelah dipikir-pikir, Minje memutuskan untuk mengikuti jalan Park. Suatu ketika mereka berhasil menangkap salah satu anak buahnya. Dia dikenal dengan sebutan Youngman. Nama mulai usaha dan memproduksi obat-obatan terlarang. Dia mencampurkan narkoba ke dalam kopi. Jika metode itu berhasil, maka polisi akan sangat kesulitan mengidentifikasi pengedar narkoba. 이 가루 하나만으로 마약인지 아닌지 구분하기 애매하거든. 화폐 로스팅 공장으로 위장을 한 거야. 이게 뭐 은폐는 완벽한 거지. Lalu Park melempar beberapa bukti kejahatannya. Jika yang tidak mau bekerja sama, maka yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Merasa cemas, yang pun setuju untuk bekerja sama, tapi dia minta uang $2 juta karena meminta investornya $2 juta. Jadi agar yang bisa masuk pertemuan itu, dia membutuhkan uangnya. Namun tanpa diduga, petinggi kepolisian tidak mau mengeluarkan surat perintah, yang berarti jika Park menangkapnya, maka tindakannya itu dianggap melanggar norma kepolisian. Dia tidak gentar. Park masih bersikukuh untuk menangkapnya. Dia mencoba meminta dana ke Asosiasi 6. Mengetahui putra Presiden Kim juga terlibat dalam insiden itu, mereka menolak memberikan uang $2 juta. Sebagai catatan, Presiden Kim adalah sosok yang mendirikan Asosiasi 6, yang berarti pilihan tersisa adalah meminjam uang $2 juta dari Cha. Seandainya Park tidak mampu mengembalikan uang itu, maka dia harus membayarnya dengan nyawa. Setelah menerima uangnya, Minje diminta untuk mengantarkan uang itu kepada Yong. Sebelum pergi, Minje meminta Yong untuk berhati-hati, karena jika dia gagal, nyawa mereka semua berada dalam bahaya. Lalu Yong memberikan uang itu ke Nah. Tanpa Nah sadari, Park bersama bawahannya sudah mengepung mereka. Park sedang menunggu kode dari Yong. Jika produk itu sudah keluar dan Yong mengangkat tangannya, di detik itu juga Park langsung menyergap mereka. Suatu ketika, Nah baru saja mendapat kabar dari rekannya kalau polisi sedang berada di luar. Hal itu tentu membuat Nah cemas. Dia langsung mematikan alat tersebut agar dirinya tidak ketahuan oleh polisi kalau sedang mencoba membuat eksperimen narkoba. Setelah mendapat kode, Park bersama rekannya langsung menuju ke tempat pertemuan. Sementara Minje melihat putra Presiden Kim kabur dan berusaha mengejarnya. Di tempat pertemuan, Nah membantah segala tuduhan kalau dirinya sedang memproduksi zat ilegal. Setelah mencoba kopi yang diolah oleh mesin itu, akhirnya Park yakin bahwa kopi yang diproduksi mengandung zat narkoba. Lalu Nah ditahan setelah terbukti melakukan eksperimen ilegal. Tanpa diduga, uang $2 juta itu dibawa kabur oleh Hyung. Sementara itu, Minje berusaha menangkap putra Presiden Kim. Namun tiba-tiba pria misterius datang untuk melindunginya. Mereka terlibat dalam pertarungan yang cukup sengit. Minje terluka parah setelah terkena tusukan pisau. Tanpa diduga, orang itu kembali bangkit dan mencoba membunuhnya. Beruntung, Park datang tepat waktu. Terungkap, putra Presiden Kim ternyata seorang pecandu narkoba. Organisasi Yeonam juga terlibat di dalamnya. Untuk alasan itulah, mereka tidak ingin membantu Park menangkapnya. Setelah diselidiki lebih dalam, rupanya
Sampai mereka tangkap di kasino adalah penderita penyakit stadium akhir. Dan baru-baru ini dia menerima setoran besar ke rekeningnya. Akhirnya Mingje menyadari, sejak awal Park sengaja memasukkan pembunuh Byung-ju. Namun dia belum tahu kenapa Park melakukan itu. Tapi satu hal yang pasti, pembunuh yang membunuh Byung-ju adalah Park. Di suatu malam, Park kembali bertemu dengan Cha. Karena Park tidak mampu melunasi hutangnya, Cha meminta Park untuk melakukan sebuah misi rahasia, yaitu menukar uang dengan narkoba yang akan dilakukan di sebuah kapal. Awalnya, transaksi itu berjalan normal tanpa adanya hambatan, namun semuanya berubah menjadi kacau setelah para polisi datang ke tempat itu. Terjadi baku tembak di antara dua kelompok, namun Park tumbang akibat terkena tembakan. Tim khusus datang untuk menangkap sindikat narkoba tersebut. Di satu sisi, yang memberikan uang $2 juta itu ke kantor polisi sesuai perintah Park dengan waktu yang telah ditentukan. Memang dari awal Park berniat menangkapnya dan juga Cha sekaligus. Suatu ketika Park ditangkap oleh Provos atas kasus pemalsuan tersangka pembunuhan Byung-ju. Dari pengakuannya, Park tidak pernah merekayasa kasus pembunuhan Byung-ju. Tetapi pada kenyataannya, dia justru ditumbalkan oleh Na yang ingin melindungi salah satu investor yang merupakan putra Presiden Kim. Ketika Mingje memeriksa berkas ayahnya, dia melihat pelaku pembunuh yang sepertinya tak asing. Ia pun teringat informan gelandangan yang ditemui oleh Park seminggu yang lalu. Secara khusus Mingje bertemu pria itu untuk memberitahu kalau dia adalah putra Sersan Dong-soo. Melalui kesaksian pria itu, Mingje menyusun sebuah laporan tentang ayahnya dan mantan tugas yang membunuhnya. Tujuan Mingje mengumpulkan bukti-bukti tersebut karena dia ingin meminta bantuan Presiden Kim agar Park segera dibebaskan, dan juga Mingje menunjukkan bukti skandal yang dilakukan oleh putra Presiden Kim. Merasa terancam, pada akhirnya Park dibebaskan dan semua kasusnya dihapus oleh mereka. Pertemuan dengan Park membuka pikiran Mingje bahwa ada kasus kejahatan yang hanya bisa diungkap dengan cara kotor. Mereka pun akhirnya bekerja sama untuk menangkap penjahat sampai ke akar-akarnya. Entah itu pakai cara yang bersih maupun ilegal, tujuan mereka cuma satu, yaitu melindungi masyarakat dan memberantas kejahatan dari muka bumi. Dan film pun selesai. Sekian dari gua, semoga karya yang gua buat bisa menghibur kalian semua. Gua izin pamit, sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Dodo.